Di awal film kita diperlihatkan seorang anak muda yang bernama Aaron yang sedang berkemas-kemas untuk pergi berlibur ke Canyonlands. Di malam itu, Aaron bergegas untuk pergi ke Canyonlands menggunakan mobil sambil membuat vlog di malam Jumat. Sesampainya di Canyonlands, Aaron memarkirkan mobilnya. Lalu, dia pun tidur. Di pagi harinya, Aaron langsung menggoes sepedanya dengan sangat bersemangat. Saking bersemangatnya dia pun sampai tersungkur. Bukannya kesakitan, tapi malahan dia foto selfie sambil bahagia. Lalu dia tetap melanjutkan perjalanannya. Setelah itu, entah di mana Aaron berhenti dan memarkirkan sepedanya. Ia pun melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki ke Blue John Canyon. Di perjalanan dia bertemu dengan dua orang wanita yang bernama Christy dan Megan. Rupanya Christy dan Megan ingin pergi ke The Dome. Di sini Aaron menawarkan diri kepada mereka untuk mengantarkan Christy dan Megan ke tempat tujuannya, yaitu The Dome. Setelah sampai di pintu The Dome, mereka harus melewati celah-celah yang sempit dan mereka harus terus merayap agar tidak terjatuh. Lalu Aaron berhenti untuk mengatakan kepada Christy dan Megan semua akan baik-baik saja. Di saat itu pula Aaron melepaskan tangan serta kakinya. Ia pun terjatuh ke bawah. Christy dan Megan panik. Mereka berdua berteriak memanggil nama Aaron. Apakah Aaron masih hidup? Tentu saja, karena Aaron terjatuh ke dalam air. Aaron sengaja menjatuhkan dirinya karena di bawah tempat mereka berada itu ialah The Dome. Sambil bernyanyi di air, Aaron mengajak Christy dan Megan untuk ke bawah. Mereka berdua pun mengikuti kata Aaron dan langsung meluncur ke bawah. Awalnya takut-takut, malah kesenangan. Setelah mereka selesai bersenang-senang, Aaron berpisah dengan Christy dan Megan karena Aaron ingin melanjutkan perjalanan ke Blue John Canyon. Disinilah inti cerita dimulai. Di perjalanan, Aaron tidak lupa mengambil beberapa foto untuk dijadikan dokumentasi. Melewati celah-celah yang sempit sambil mendengarkan musik, Aaron pun melanjutkan perjalanannya. Di sini Aaron melewati celah sempit yang menuju ke bawah sambil berpegangan dengan batu. Tapi sayangnya batu yang dipegang oleh Aaron terjatuh, yang menyebabkan Aaron terjatuh juga, dan menyebabkan tangan kanan Aaron terjepit. Di situ Aaron terdiam sejenak, dan Aaron mencoba untuk menarik tangannya dan mengangkat batu itu. Namun batu itu sama sekali tidak bergerak. Dengan sekuat tenaga, Aaron mengangkat batu itu tapi sia-sia. Bersikeras Aaron tidak membuahkan hasil. Aaron berteriak minta tolong dan tidak ada satupun orang di sana. Aaron mulai berpikir keras dan mengeluarkan barang yang dibawanya. Lalu Aaron mengambil pisau kecil yang tumpul dan mencoba untuk menghancurkan batu itu. Sepanjang Aaron mencoba untuk menghancurkan batu itu, pisaunya terjatuh. Penderitaannya semakin berat. Tidak kehilangan akal, Aaron mengambil ranting untuk mengambil pisaunya itu. Dan Aaron pun berhasil. Skin pun berganti malam. Aaron masih saja menggesek-gesekkan pisaunya ke batu. Di situ Aaron sangat menghemat persediaan airnya yang tersisa 1 botol saja. Untuk minum, dia harus menunggu hingga jam 12 malam. Pukul menunjukkan jam 12 malam. Ia pun minum walaupun setengguk saja sembari mengingat kenangan bersama temannya. Pagi pun tiba. Aaron melihat cahaya matahari yang masuk melewati celah-celah. Melihat itu, Aaron langsung membuka sepatunya dan meletakkan kakinya di cahaya itu. Mungkin supaya Aaron mendapat kehangatan, sembari mengingat Aaron bersama ayahnya. Skin berganti di hari Minggu. Aaron merekam dirinya menggunakan handycam. Aaron memberitahu keadaannya saat itu. Saat Aaron bercerita di kamera, tiba-tiba ada pasir yang berjatuh dari atas mengenai Aaron. Sontak Aaron berpikir bahwa ada orang yang melintas. Aaron pun berteriak keras meminta bantuan, tapi tidak ada satupun orang di sana. Malam pun tiba. Malam itu suhu mencapai 44 derajat Fahrenheit.
Aaron melilitkan tangan, leher, dan kaki menggunakan tali agar tidak kedinginan. Aaron juga menutupi kepalanya sambil memakan makanan yang ia bawa. Di sini Aaron mulai berhalusinasi, melihat ada sebuah pesta dan banyak minuman segar, lalu tertidur. Skin berlanjut ke pagi hari, bertepat di hari Senin. Aaron mencoba untuk mengangkat batu itu kembali, tapi ini menggunakan tali. Dengan sekuat tenaganya, ia tetap tidak bisa menarik atau mengangkat batu itu. Aaron kecapean dan kehausan, sampai-sampai dia memikirkan minuman segar. Apa film ini disponsori minuman segar? Lalu Aaron membuka handycam-nya dan mulai merekam. Aaron memberitahu bahwa airnya tinggal sedikit. Sambil berbicara, dia sempat kehilangan akal dan berniat memotong tangannya itu. Tapi sia-sia saja, karena pisau yang dia bawa tumpul, yang hanya menyebabkan luka gores saja. Lalu dengan lemas, dia pun berhalusinasi kembali. Fantasinya patut diacungi jempol ya teman-teman. Dalam kondisi seperti itu, Aaron masih bisa mengingat momen seperti itu. Lalu ada suara petir yang sangat kuat sampai menyadarkan Aaron. Disitulah turun hujan. Aaron bergegas membuka botolnya. Karena hujannya sangat deras, sampai-sampai bikin tempat itu banjir. Dengan kedatangan banjir itu, Aaron mengambil kesempatan mendorong batu besar itu. Dan benar saja, Aaron berhasil melepaskan tangannya yang terjepit. Aaron ikut terbawa arus dan ia pun berhasil selamat. Aaron pun berlari ke mobilnya dan pergi ke rumah pacarnya. Ternyata ia hanya bermimpi, teman-teman. Skin berganti ke hari Selasa pada pagi hari. Seperti biasa, Aaron merekam aktivitasnya, dan hanya itu saja yang bisa dia lakukan untuk saat ini. Saat sedang berbicara, Aaron mengalami sesak nafas dan detak jantungnya berdegup sangat kencang. Di saat itu, dia langsung menancapkan pisaunya ke tangan serta mencabutnya kembali, dan ia pun tertidur. Keesokan harinya, ia terbangun dan melihat keluarganya duduk di sofa. Aaron juga melihat dirinya waktu kecil. Di saat itu, Aaron mematahkan tangannya. Disinilah Aaron mulai memutuskan tangannya menggunakan pisau kecil, hingga ia berhasil memutuskan tangan kanannya itu. Setelah itu, ia membaluti tangan dan menutupi tangannya menggunakan tas. Ia pun tidak lupa memfoto tempat dia terjebak itu. Lalu ia pun keluar dari tempat itu. Setelah dia berhasil keluar, Aaron sangat bahagia. Aaron melihat ada kubangan air di bawah. Aaron pun langsung ke bawah menggunakan tali, dan ia pun minum kubangan air itu. Sesudah itu, Aaron pun berjalan mencari bantuan. Di perjalanan pun ia melihat 3 orang. Aaron langsung berteriak minta tolong, dan ketiga orang itu langsung berlari ke arahnya sambil memberikan air. Dan cerita pun selesai. Oke, sampai di situ dulu cerita si Aaron. Ceritanya diambil dari kisah nyata. Jangan lupa untuk subscribe channel ini. Kalau kalian suka kasih like, dan jika kalian tidak suka kasih dislike. Gue undur diri. Sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.